Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini adalah tanggal 29 September 2021, hari Sabtu. Saya akan membahas saham untuk hari Senin, teman-teman. Ini adalah lanjutan bahasan yang kemarin, karena saya kemarin bahasanya adalah khusus untuk saham-saham yang lari kencang saja. Ada satu contoh kemarin adalah Harum. Maka untuk bahasan saham yang potensial bergerak untuk hari Senin akan saya bahas di video ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting dulu bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning group, fake group seperti itu terutama di Telegram. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang intinya juga sama, yaitu menawarkan titip dana trading seperti itu. Oke teman-teman, judulnya adalah sekitar 30-an saham pilihan. Kita langsung saja menuju ke online trading. Teman-teman langsung saja saham yang sudah saya siapkan kemarin. Saham ini kebanyakan sebenarnya adalah hasil olahan atau hasil pengecekan saya dari beberapa watchlist sebelumnya. Untuk bahasan IHSG sudah saya bahas di video saya yang sebelum dua video sebelum ini, silahkan teman-teman tengok. Sekarang saya akan langsung ke materi. Untuk saham pertama adalah Indo Tambang Raya, karena untuk Harum kemarin sudah saya bahas tersendiri. Seperti ini teman-teman untuk kondisi saham-saham batubara, memang kemarin sektor ini bagus sekali pergerakannya teman-teman ya. Jadi di sini ada Indo Tambang Raya, PTBA, Adaro, Indi, PTRO, Doit teman-teman ya. Untuk Harum sudah jelas dia melejit 2 hari ya, tanpa bilang-bilang sudah melejit, tetapi untungnya saya juga sudah masuk teman-teman ya. Jadi jangan pernah ketinggalan saham-saham yang ada di watchlist, walaupun mungkin dia tidak akan ya istilahnya tiba-tiba bergerak seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menaruhnya dalam watchlist seperti ini, dan ketika teman-teman sudah melihat ada beberapa titik pergerakan dan sepertinya makan kanannya kok kuat ya, mungkin lebih baik dites dulu beberapa lot seperti itu. Kalau cukup oke, mantap ya, mungkin bisa langsung masuk seperti itu. Itu apabila saya teman-teman ya, apabila saya seperti itu. Yang pertama Indo Tambang Raya, teman-teman ya, Indo Tambang Raya. Ini saham ya kembali lagi ke dalam tracknya ini, uptrend price channel. Namun demikian closingnya hari Jumat kemarin nggak begitu bagus ya. Closingnya turun, tetapi masih berada dalam koridor uptrend price channelnya teman-teman ya. Kita coba tengok, kalau teman-teman melihat kondisi seperti ini, langsung saja besarkan pengamatan teman-teman. Saat ini untuk weekly-nya dari ITMG ini masih bagus sekali teman-teman. Dia baru sekitar 3 minggu berada di atas MA 200 weekly. Dan saat ini untuk Indo Tambang Raya ini dia baru separuh tren. Jadi baru berada di separuh trennya ini. Jadi ini baru separuh teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman yang model-model confirm trader itu baru masuk ketika di kisaran 38 seperti ini. Ya memang agak telat, tapi karena namanya confirm trader itu kan selalu minta yang namanya konfirmasi, harus ada kepastian dulu untuk bisa masuk. Tetapi kalau bagi teman-teman yang little bit spekulator, tentu mereka masuknya adalah ketika berada di sini, di 0 sampai 23, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya bentuk dari pergerakan Indo Tambang Raya ini bagus ya. Dari swing low di sini ya, terus kemudian dia naik, retest ya teman-teman, naik di MA 200 di sini sempat retest teman-teman. Retest sebentar di sini, baru kemudian naik lagi. Nah, apakah nanti akan ada retest resistan lagi, apakah ada pullback ya, kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Secara weekly sangat-sangat bagus, secara monthly juga sangat bagus. Ini saya ambil dari tren
kisaran 2018 teman-teman. Memang siklusnya ini cukup panjang dan saat ini pun secara monthly juga dia berada di separuh trennya. Ini adalah untuk saham Indo Tambang Raya. Kita kembali ke saham berikutnya adalah PTBA. PTBA saat ini ya sebenarnya dia oke juga ya, sudah mulai bagus karena dia sudah mulai menembus resistan ya. Seperti ini ya. Saya coba besarkan resistannya ini. Ya, seperti ini teman-teman. Dia kemarin sudah keluar dari resistan ini satu swing area, bentuknya itu seperti apa ya, ini kecenderungannya adalah swing low-nya dia lebih tinggi, seperti itu. Kemudian retrace kemarin dalam tren kecil ini dia retrace sebentar sampai 61, tapi tutupannya adalah di 50 dia naik lagi dan keluar dari resistannya atau channelnya ini, keluar dari resistan channel ini, sekaligus menembus MA 200 daily teman-teman. Closingnya walaupun dia sempat tinggi, tetapi closingnya dia tepat di MA 200. Jadi perhatikan hari Senin, patokannya di MA 200 saja, karena ini cukup lama teman-teman dari Mei. Dari Mei dia masuk lagi ke MA 200-nya, di bawah MA 200. Kalau misalkan bulan ini, ya bulan September ini dia bisa kembali lagi ke MA 200, ini oke sekali, apalagi ini akhir tahun. Kalau kita lihat siklus pergerakannya juga tahun lalu bulan Oktober dia mulai naik teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari 6 Oktober sempat retrace, ini memang wajib dipantau kenaikannya sebentar, tapi turunnya juga sampai ke awal trennya, ini bikin frustasi sebenarnya ya. Di sini teman-teman. Tapi terus dia naik lagi seperti itu. Jadi jangan lengah, jangan sampai lengah untuk tahun ini. Kita harus pantau terus saham-saham yang berpotensi melakukan pergerakan naik seperti itu. Ini kalau kita lihat weekly-nya juga, weekly-nya belum begitu oke teman-teman ya untuk PTBA ya. Kita coba tengok dulu. Saya geser dulu chartnya teman-teman. Oke, kita coba tarik dulu. Kita ambil dari swing low sini, terlalu jauh kayaknya, nggak apa-apa sih. Ini weekly-nya. Ya ini agak nggak valid teman-teman ya, karena dia sebentar saja di sini, nggak apa-apa. Kita ambil dari swing low-nya di sini. Ya ini dia baru di 23 retracement. Kalau misalkan teman-teman tarik, ya kira-kira dia ada satu resistan dia kan di sini. Ya. Kalau teman-teman tarik 2 garis, boleh kan menarik resistan tuh boleh beberapa garis. Nah, seperti ini dia break kan. Yang garis pertama break. Kalau misalkan kita tarik lagi, yang di sini, yang simple aja di sini boleh. Misalkan kita tarik di sini teman-teman. Jadi nanti ya perkiraan dia memang hampir break di garis yang ini, yang kecil di bawah ini. Jadi perhatikan dia mau ngebreak di kisaran 2500-an. Untuk PTBA ini dia break 2500-an baru bagus ya teman-teman, 2500 weekly, tapi ini baru kemudian di 2750. Kalau monthly-nya juga masih jauh teman-teman ya, jadi upside-nya masih sangat jauh untuk saham-saham batubara ini. Kita tengok juga untuk Adaro sekarang. Nah, Adaro kalau di dalam daily seperti ini, dia sudah keluar dari resistan. Ini jadi ada satu uptrend channel, Dia kemarin menembus 1435, kemudian juga berhasil parkir tepat di 1500-an. Ini adalah di resistannya. Jadi karena tepat saya anggap dia berada di support. Dia sekarang berada di support. Nah, coba kita tengok kondisi dari Adaro. Nah, Adaro weekly-nya teman-teman nih. Ini yang teman-teman perhatikan weekly-nya di MA 200-nya. Dia beberapa kali nggak kuat di situ. Ya, ini untuk menjadi perhatian saja. Weekly-nya. Terus kemudian kalau kita tarik Fibo-nya, saat ini dia sudah di
atas 38 retracement. Kalau monthly-nya teman-teman lihat juga sama, ini juga masih jauh sebenarnya upside-nya. Cuman saya kurang begitu suka pergerakannya karena agak rapet ya untuk Adaro ini. Walaupun demikian dia sebenarnya kalau sabar masih bisa untuk swing trade seperti itu. Oke, kemudian kita akan tengok indika energi. Nah, seperti ini indika energi sih masih belum begitu bagus, belum break ya. Belum break dalam tren turun ini. Dia belum break dari 38. Kita lihat dalam weekly-nya juga masih jauh. Ini sempat di 2018, sempat di 4000 teman-teman ya. Misalkan saham-saham ini mau melakukan siklus besarnya, jangan sampai ketinggalan teman-teman, wajib pantau terus ya. Ya minimal kalau misalkan nggak punya banyak ya setidaknya punya barang lah sedikit seperti itu. Karena pergerakannya cukup fantastis kalau misalkan dia kembali ke 2018 seperti ini. Kemudian kita tengok Petrosi teman-teman. Petrosi ini dalam pergerakannya ini ada satu siklus yang cukup panjang. Ini daily saya chartnya sampai nggak muat, chart saya sampai nggak muat. Ini ada satu siklus tetapi dia masuk lagi ke uptrend price channelnya. Coba saya lihat dalam weekly. Nah, weekly-nya juga weekly-nya sih oke teman-teman ya. Trennya oke, naiknya ini cukup jauh, ini juga sama siklus 2018. Kalau kita lihat monthly-nya juga dia baru separuh, tetapi di sini di 2018 tuh nggak kuat dia. Dia sempat di 4.700 teman-teman 2012. Ini awal saya trading teman-teman. Memang siklusnya panjang banget. Apakah ini akan melanjutkan kenaikannya? Oke, kita lihat juga saham terkait batu bara juga DOIT. Kalau kita lihat di dalam daily chartnya seperti PTRO tadi, yaitu dia masih belum berhasil break dari resistan pertamanya. Nah, kalau kita lihat dalam weekly-nya juga sama, dia masih jauh perjalanannya sebenarnya. Ini di 2018 juga puncak. Di monthly-nya juga di 2018 puncak. Ini saya nggak bisa dapat data paling banyak. Oh, seperti ini sampai 175. Ya kita lihat aja teman-teman, misalkan nggak punya banyak nggak apa-apa, yang penting punya sedikit. Dan kalau misalkan pergerakannya bagus ya walaupun punya sedikit tapi tetap ini teman-teman. Kalau misalkan geraknya beneran ya nanti di average up aja, nggak usah khawatir pergerakan saham-saham sektor batu bara. Oke teman-teman, demikian sektor batu bara yang bisa saya sampaikan. Ini saat ini ada potensi bagus, yaitu siklus yang cukup bisa terbaca pergerakannya, dan juga sekaligus ini mempersiapkan akhir tahun ya teman-teman. Siapa tahu saham-saham ini juga ikut meramaikan rally akhir tahun ya, karena tahun lalu kalau kita lihat saham-saham pada rally mulai bulan Oktober, November, Desember ya seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi seperti itu. Demikian dari saya bahasan untuk sektor gold, batu bara. Nanti akan saya lanjutkan untuk sektor-sektor lainnya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.